Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam agenda diseminasi kajian The Frontiers, Achieving Golden Indonesia 2045 through Development Financing Opportunities for Affirmative Regions in Sumatera, Java, and Bali. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri. Saya Febe selaku moderator yang akan memandu jalannya agenda sore ini. Perkenankan saya menyapa dahulu Bapak Dr. Ernat Jayadi SSI MSEMA selaku Kepala Subdirektorat Jawa 2 dan Bali, Direktorat Regional 1 Kementerian PPN Bappenas. Selanjutnya kami sapa juga Bapak Syamsul Ibad, MBA selaku Advisor Program GIZ Indonesia. Kami juga menyapa Bapak Ibu pejabat di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, serta rekan-rekan yang berkenan meluangkan waktunya hadir dalam agenda di sore hari ini. Izinkan saya pada hari ini memulai dengan sedikit konteks bahasan dan akan menyampaikan sedikit pemaparan. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah, Mbak. Baik, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau, sebanyak 17.000 lebih pulau, dan 6.000 pulau diantaranya adalah pulau-pulau yang berpenghuni. Dan isu dan masalah dari pulau-pulau terluar di Indonesia itu merupakan mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan juga pengembangan ekonomi lokal yang belum maksimal. Di antaranya pulau-pulau terkecil di Indonesia itu juga termasuk di dalam arahan kebijakan kewilayahan yang ada di dalam RPJMN 2025-2029, juga termasuk ke dalam arahan kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045 yang mana di dalam UU 59 tahun 2024 tentang RPJPN ini disebutkan bahwa daerah afirmasi, khususnya pulau-pulau kecil terluar, memerlukan kebijakan keberpihakan khusus untuk dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga dalam rangka pengembangan wilayah afirmasi, saat ini Kementerian PPN Bappenas dan juga GIZ saling bekerjasama untuk melakukan kajian wilayah afirmasi dengan lingkup analisis, yaitu aksesibilitas dan konektivitas, kemudian potensi ekonomi biru, serta terakhir akan dibahas mengenai pembiayaan pembangunan untuk perencanaan pengembangan wilayah afirmasi di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian untuk lingkup pembahasan di dalam kajian wilayah ini, tim kajian The Frontier setelah melakukan kajian dan kunjungan lapangan di 4 pulau di Sumatera, Jawa, dan Bali, yaitu Pulau Kangean di Provinsi Jawa Timur, kemudian Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu, Pulau Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Pulau Nusa Penida di Provinsi Bali. Berikut merupakan dokumentasi dari tim kajian yang telah melakukan kunjungan lapangan ke 4 pulau tersebut. Kami mengunjungi beberapa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kemudian juga potensi ekonomi unggulan yaitu pantai, kemudian perikanan, perkebunan, dan juga potensi energi yang ada di pulau-pulau terluar. Tim kajian The Frontiers ini sudah melakukan kunjungan lapangan dan juga analisis yang kemudian dia ejawantahkan dalam laporan akhir. Dan di dalam laporan akhir ini mengeluarkan output atau keluaran yaitu rekomendasi kawasan fungsional dan juga rekomendasi alur pendanaan. Laporan akhir ini dapat Bapak Ibu akses dengan menghubungi tim kajian The Frontiers. Mungkin itu sedikit sharing konteks dari kajian yang dilakukan oleh GIZ dan Bappenas yang juga diwakili oleh dari Jerry Foundation sebagai pelaksana teknis di lapangan. Selanjutnya, bergerak ke agenda berikutnya, kami persilahkan Bapak Dr. Ernat Jayadi SSI MSA MA selaku Kepala Subdirektorat Jawa 2 dan Bali, Direktorat Regional 1 Kementerian PPN Bappenas untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Jayadi, kami persilahkan. Makasih Mbak Febe. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Mbak Febe. Terdengar jelas? Baik, terima kasih.
Yang terhormat tentunya tadi Pak Samsul Ibad, sahabat saya, selaku advisor program di GIZ. Yang saya hormati teman-teman pelaksana, terutama dari JARI, Jejaring Alumni Return Indonesia dari eh, Jakarta dan tim. Eh, Kami juga pastinya yang sangat saya banggakan dan hormati para pejabat atau yang mewakili di OPD lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan juga Bali, serta pastinya pemerintah kabupaten terkait di empat kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sumeneb, dan juga pastinya Kabupaten Klungkung yang pada hari ini hadir pada room diseminasi kajian The Frontier Achieving Golden Indonesia 2045 to Development Financing Opportunities for Affirmative Region in Sumatera, Java, and Bali. Kalau bicara Sumatera dan Jawa, dan termasuk Bali, Bapak Ibu sekalian, kami melihat hampir lebih dari 70% dari saat existing atau proyeksi ke depan, proyek proyeksi perekonomian nasional, di mana pastinya tingkat pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan, urbanisasi, perkotaan juga menjadi concern, tapi kita tahu juga sektor lain juga terutama infrastruktur dan juga kue dari ekonomi ini tidak merata di semua wilayah, khususnya di wilayah afirmasi atau affirmative region, ya kita juga sering sebut sebagai remote area dan sebagainya. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, kinerja pembangunan daerah ini menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional. Artinya arah kebijakan umum dari setiap wilayah akan berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang menjadi fondasi kuat nih untuk mempercepat transformasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Jadi kata kunci dalam proses pembangunan daerah adalah bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga memeratakan pembangunan. Nah, salah satu prioritas intervensi baik di dokumen 20 tahunan yang sudah kita state di Undang-Undang 59 2024, termasuk juga dengan Perpres 12 2025 terkait dengan RPJMN 2025-2029, termasuk juga kita sedang menyiapkan RKP di tahun 2026. Prioritas intervensi kebijakan afirmasi ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang pastinya memiliki keterbatasan. Apa sih keterbatasannya? Keterbatasan pasti keterbatasan dari sisi kuantitas dan kualitas aksesibilitas apapun terhadap all resources of development. Artinya semua sumber daya pembangunan, baik itu infrastruktur, baik itu sosial, baik itu ekonomi, terutama kita ngomongin masalah pendidikan dan kesehatan termasuk pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau intervensi di highlight indikasi, terutama di lampiran keempat RPJMN 2025-2009 ini, terkait dengan kawasan afirmasi kan paling tidak kita harus mengintervensi dari sisi penyediaan infrastruktur layanan dasar, air minum, sampah, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, peningkatan ketahanan bencana, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi core bisnis untuk menyiapkan nih modal manusia, apalagi trisula pembangunan kita ke depan kan salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui dua sektor penting, pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan aktivitas ekonomi yang memiliki high value atau nilai tinggi terhadap sektor unggulan daerah, termasuk pastinya berbagai kegiatan transformasi infrastruktur, konektivitas, dan digital, ya pastinya secara instan juga kita akan menyiapkan terkait dengan masalah program-program bantuan sosial. Nah, dalam rangka menjawab berbagai tantangan wilayah afirmasi, termasuk juga mungkin kita juga sudah meratifikasi Sustainable Development Goal ya, dengan Sweet 17 Goals-nya, terutama fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, perubahan adaptasi iklim, pertahanan dan keamanan, termasuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, ini Direktorat Regional 1 sebagai koordinator pembangunan di Sumatera, Jawa, dan Bali bersama dengan teman-teman GIZ pastinya telah menyusun nih sebuah kajian yang menurut kami sangat menarik yang tadi sudah kami sebutkan terkait dengan bagaimana sih ke depan kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan kesempatan
pendanaan ya, terutama wilayah-wilayah afirmasi di Sumatera, Jawa, dan Bali. Karena kita tahu dengan Impres 1 2025 terkait dengan efisiensi APBN 2025, kita selalu ngomongin budget constraint, optimalisasi, dan sebagainya. Artinya memang creative financing menjadi hal kunci ke depan, terutama di masalah infrastruktur dan pelayanan dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim kajian juga sudah melaksanakan audiensi dan kunjungan dan pastinya beberapa observasi yang mendalam ya di 4 lokasi di Pulau Natuna, Pulau Enggano, Pulau Kangean, dan juga Pulau Nusa Penida yang telah dilaksanakan secara baik nih, elaborasi, penulisan, dan sebagainya untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan wilayah dan juga pendanaan awal untuk perencanaan wilayah afirmasi ke depan yang lebih baik. Untuk itu kami berharap agenda diseminasi dan diskusi pada hari ini dapat ya memberikan manfaat bagi kita semua yang pastinya nanti juga kita akan menelurkan nih beberapa kebijakan terutama program dan kegiatan yang konkret bagaimana mengembangkan wilayah afirmasi dalam konteks tadi pulau-pulau kecil dan terluar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap akses layanan pembangunan di semua daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga kerja keras, pemikiran, dan juga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh teman-teman GIZ, JARI, dan juga teman-teman Bappenas, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi catatan amal ibadah, dan pastinya ikhlasnya dan effortnya Bapak Ibu sekalian menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian saya yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jayadi telah menyampaikan sambutan dan juga menegaskan kembali bahwa pengembangan wilayah afirmasi itu memang sudah masuk di RPJMN 2025-2029 ya. Jadi semakin menambah payung hukum untuk keberlanjutan wilayah afirmasi ke depan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Syamsul Ibad, MBA, selaku Advisor Program ICIZ Indonesia untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibad. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Febe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Jayadi ya, kawan saya, sahabat saya, Kepala Subdirektorat Jawa Barat yang panjang-panjang itu ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pimpinan lembaga, organisasi perangkat daerah, satuan kerja, dan unit kerja yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya sangat yang saya nantikan wawasannya para narasumber dan khususnya peserta diseminasi dan sosialisasi hasil studi sore ini berkesempatan hadir. Saya nggak panjang-panjang ya, karena tadi sudah di cover sama Mas Jayadi semua. Alhamdulillah itu enaknya kalau punya teman orang pintar ya, jadi udah diborong semua di depan, kita tinggal, oh gitu Mas Jayadi, ya siap kalau begitu laksanakan. Saya cuma mengucapkan permohonan syukur ya, perasaan bahagia, dan juga tadi mengamini doa Kang Jayadi kalau semua ini bisa menjadi sebuah kerja keras yang bermanfaat, yang bernilai ibadah dan keikhlasan yang tinggi. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk ikut berdiskusi dalam diseminasi sore ini. Monggo jangan sungkan-sungkan, Mas Gilang, Mas Jayadi, Mas Agesa, Mbak VP, saya kita kawal supaya bisa membuahkan hasil yang semaksimal mungkin. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibad atas sambutannya. Memasuki agenda utama sore ini akan disampaikan paparan dari tim peneliti kajian The Frontiers dari Jerry Foundation, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Gilang Maulana Majid PhD. Waktu pemaparan kita alokasikan selama 20 menit. Kami persilahkan Bapak Gilang. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak VB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Baik, yang saya hormati Pak Jayadi dan rekan-rekan di Bappenas selaku kolaborator dari Project The Frontiers ini, yang saya hormati Pak Ibad selaku mentor dan dalam hal ini perwakilan dari GIZ Indonesia selaku lembaga donor. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pejabat, perwakilan dari instansi terkait, satuan kerja di daerah-daerah yang kami kunjungi. Terima kasih banyak atas kolaborasinya, atas bantuannya, sambutannya yang luar biasa, atas kolaborasi dan kontribusi dari Bapak Ibu semua. Kami bisa menurunkan satu report yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, izin saya share screen. Oke, udah kelihatan ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari Mbak VP, Pak Jayadi sudah setting ini ya, mengenalkan konteksnya secara luas, dan kami di sini selaku perwakilan dari Jari Foundation, pelaksana teknis dari kajian ini, dan rekan-rekan dari Bappenas izin menyampaikan hasil temuan kami, pemikiran kami, dan tentunya harapannya apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bisa menjadi khasanah pengetahuan bagi kita semua ya. Karena saat kami menuliskan laporan ini tentunya harus disesuaikan dengan audiensnya ya Bapak dan Ibu. Jadi eh, paling tidak ada 3 stakeholder kunci di sini, yaitu yang pertama dari pemerintah daerah dan rekan-rekan yang ada di daerah terkait, utama yang memiliki eh, daerah pulau terluar atau daerah afirmasi. Lalu juga pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas selaku penentu kebijakan, dan juga GIZ selaku lembaga donor. Nah, em, Bapak dan Ibu, tadi eh, sebagaimana yang sudah disampaikan Mbak VP, jadi waktu kami ke lapangan ada beberapa pertanyaan yang mana ini ada di kerangka acuan kerjanya. Jadi saat kami ke lapangan, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan dimunculkan dalam laporan yang insya Allah nanti bisa dibagikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika berminat untuk mendapatkan salinannya bisa menghubungi kami. Eh, Paling mudahnya mungkin melalui rekan-rekan di Bappenas ya yang kemarin sempat berkontak saat kami kunjungan ke lapangan. Nah, mungkin nanti bisa dibagikan juga ke pemerintah daerah lain yang memiliki wilayah afirmasi, tapi tidak kami jadikan studi kasus ya. Nah, jadi sebagaimana Bapak lihat di sini ada ya, infrastruktur dasar, aksesibilitas, kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh masing-masing pulau terluar, kemudian potensi ekonomi apa yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu intervensi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada juga kira-kira kalau pihak eksternal seperti GIZ atau mungkin nanti dari lembaga internasional lainnya, World Bank, Asian Development Bank ingin masuk, kira-kira seperti apa skemanya? Bisa untuk mengkapitalisasi potensi ekonomi yang mana? Apakah blue ekonomi? Apakah potensi ekonomi yang ada di wilayah dalam pulaunya itu sendiri misalkan? Kemudian em, terkait strateginya. Jadi dari 4 pulau ini kira-kira benang merah apa yang bisa kami tarik dan kami simpulkan sehingga bisa menjadi satu wawasan atau satu rujukan bagi pemerintah daerah untuk nantinya, oh kalau mengembangkan pulau terluar itu seperti ini loh strateginya, seperti itu. Nah tentunya rekan-rekan di Bappenas pasti sudah sering melakukan kajian, dan harapannya apa yang kami sampaikan di sini bisa turut memperkaya khasanah pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana eh, inisiatif pembangunan yang ada itu bisa didanai. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Alan, koordinator dari eh, tim peneliti ini, sebaik-baiknya proyek adalah yang didanai seperti itu. Ya. Jadi tanpa membebani budget atau APBN atau APBD itu. Nah, di dalam laporan
yang nanti Bapak Ibu bisa baca di situ kami berikan beberapa indikasi-indikasi sumber pendanaan yang bisa dieksplorasi. Misalkan apakah itu Blue Bonds, apakah itu Blue Carbon Initiative, apakah itu PPP, seperti itu berdasarkan potensi wilayah tersebut. Nah, terkait project alignment, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ada UU nomor 59 tahun 2024 dan RPJPN. Kemudian terkait SDGs, berikut ada beberapa SDGs yang sangat terkait dengan kajian ini. Lalu izin menambahkan yaitu eh, terkait Astacita, jadi kita sangat relevan dengan Astacita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Jadi ini memastikan Bapak dan Ibu meskipun eh, donor dari proyek ini adalah dari pihak luar, kita tetap berusaha untuk mendukung apa yang menjadi visi dari pemerintah saat ini, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak VB bahwa kami sudah melakukan kunjungan selama bulan Januari dan Februari di 4 pulau tersebut. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, ternyata dari masing-masing pulau ini memiliki karakteristik dan potensi yang sangat berbeda satu sama lain. Tetapi meskipun berbeda-beda, itu bisa ditarik satu kesimpulan yang menarik dan bisa menjadi eh, apa strategi pembangunan dari pulau terpencil tersebut. Jadi ada Kangean yang nantinya kami sarankan untuk mengeksplorasi development fokus tersendiri, kemudian Enggano, Natuna, dan Nusa Penida. Tentunya dalam paparan ini nantinya Bapak dan Ibu bisa saja ada yang tidak setuju ya, karena memang apa eh, sebagaimana nature-nya dari FGD kemarin kan banyak sekali masukan ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi kami di sini selaku tim kajian harus menentukan satu fokus yang kemudian harus disampaikan ke pihak eksternal. Dalam hal ini GIS, rekan-rekan di GIZ yang mana harapan nanti dari beliau-beliau bisa meneruskan ke pihak eksternal lainnya yang bisa kemudian apakah mendatangkan investasi atau intervensi lainnya. Nah, framework ini kami sebut a framework for sustainable development of remote islands, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini sederhana, ya. Jadi ada development stages. Yang pertama-tama yang kami lakukan kemarin yaitu pastinya kita harus mengidentifikasi potensi yang ada di remote island tersebut. Nah, saat kita berbicara soal potensi, Bapak dan Ibu, kan ada potensi yang sudah ada di depan mata, yang low hanging fruit, yang oh ini bisa dikapitalisasi dengan mudah. Ada yang mungkin potensinya itu masih minim seperti itu. Nah, di sini peran kami sebagai tim peneliti untuk membantu mengkaji dan memberikan masukan. Kira-kira mana yang harus dikapitalisasi sehingga nantinya bisa ini, Bapak dan Ibu. Saat kita memiliki development fokus, kita akan gain regional relevance. Artinya apa? Nantinya di mata pemerintah daerah tersebut, misalkan Kangean, di mata pemerintah Sumeneb atau pemerintah Jawa Timur, Kangean bisa memiliki satu relevansi yang baik, sehingga nantinya akan ada misalkan political will yang lebih kuat untuk membangun daerah tersebut. Karena kemarin salah satu masukan yang kami dapatkan saat ke Enggano, misalkan, oh di Enggano mata pilihnya itu hanya sekitar 4.000. Nah, bagaimana strateginya supaya bisa lebih apa besar concern atau atensi dari pemerintah daerahnya, tentu dengan misalkan mempropose satu konsep industri pengolahan tepung pisang. Itu juga disampaikan kemarin waktu FGD oleh pemerintah daerahnya. Dan dari development fokus ini nantinya akan berujung ke sustainable development spillover effects. Jadi spillover effects ini misalkan di kasusnya negara-negara di Timur Tengah, sebagaimana Bapak Ibu tahu, jadi mereka punya industri minyak terlebih dahulu yang settle, kemudian bisa mengembangkan industri pariwisatanya. Tapi harus ada satu sendiri yang fokus dan akhirnya bisa menggerakkan ekonominya itu terlebih dahulu. Lalu di sini prosesnya kita membutuhkan intervensi pemerintah pastinya melalui eh, perubahan-perubahan kebijakan yang relevan dan aksi-aksi untuk mengorkestrasi sumber daya yang ada. Misalkan dengan mengkomunikasikan bahwa ini loh fokusnya dari pemerintah atau daerah ini gitu. Misalkan kalau di Enggano kita harus kompak mengedepankan eh,
potensi pisangnya misalkan. Kemudian eh, inisiatif-inisiatif pembangunan tersebut dieksekusi menggunakan harapannya appropriate creative financing opportunities ini. Jadi pendanaan dari pihak eksternal yang bisa memastikan bahwa pembangunan itu sustainable. Dan kerangka ini, Bapak dan Ibu, dibangun dari teori-teori yang relevan di bidang pembangunan wilayah ya. Ada misalkan indigenous growth theory, jadi kita meyakini bahwa potensi itu harus dari dalam, bukan misalkan sesuatu yang dibawa dari luar ya gitu. Jadi misalkan kalau di Enggano memang ada pisang, itu yang perlu kita kembangkan seperti itu. Kalau ada comparative advantage theory, jadi bahwa kita harus memilih. Jadi kita nggak bisa unggul di semuanya ya, atau coba untuk kapasitas semua, karena memang kapasitas pendanaan yang pastinya terbatas. Sehingga kita harus menentukan fokus, eh, dan ini ada cluster teori misalkan, bahwa kita harus menjadi spesialis di satu industri, kemudian positioning yang kuat, lalu nantinya bisa ini berujung ke eh, kalau strategi ini tereksekusi dengan baik, insya Allah bisa ada spillover effects, yaitu pembangunan yang baik di wilayah lainnya. Nah, jadi ini skema atau cara kami menganalisa data, Bapak dan Ibu, menggunakan kualitatif scoring card. Jadi, sebagaimana yang Bapak Ibu perhatikan, sewaktu FGD kan kami menerima banyak sekali masukan ya. Nah, kemudian bagaimana nih kami bisa menentukan fokusnya? Nah, kami menggunakan aspek ini, ada eh, Climate Resilience Index, jadi Climate Disaster Resilience Index, itu kami gunakan, dan juga Maritime Spatial Planning. Nah, untuk memutuskan kira-kira apa ya yang seharusnya menjadi fokus dari daerah tersebut. Balik lagi di sini, karena memang analisa nih Bapak dan Ibu, pasti ada yang mungkin nanti kurang setuju atau mungkin memiliki pendapat lain gitu. Nah, jadi eh, yang menarik dari framework yang kami kembangkan tadi, saat Bapak dan Ibu misalkan nanti mengidentifikasi pulau lain yang tidak kami kaji, itu bisa langsung dimasukkan unsur-unsurnya, potensinya. Nanti langsung muncul kira-kira apa yang bisa dijadikan fokus pembangunannya, Bapak dan Ibu. Jadi misalkan di Kangean, kesimpulan kami adalah bahwa potensi di Kangean itu beragam, tapi balance, tapi cukup seimbang. Jadi ada sapi, ada potensi untuk rumput laut juga, ada perikanan juga, tapi tidak ada satu yang sangat-sangat kuat atau stand out. Nah, kami simpulkan di sana Bapak dan Ibu bahwa Kangean ini seharusnya bisa dijadikan reliable regional hub. Jadi kayak sebetulnya ini sudah mulai dijalankan Bapak, atau sudah berjalan ya dengan adanya RSUD Abuye. Tapi bagaimana pemerintah daerah kemudian bisa eh, menyepakati dan menjadikan ini strategi utamanya. Oh, di sana ini nanti kalau semakin berkembang, semakin reliable, misalkan jalannya diperbaiki, sebagaimana yang bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini misalkan jalan yang diperbaiki, eh, dan di Kangean ini bisa menjadi satu pusat ekonomi yang reliable, nanti akan ada spillover effects-nya, yaitu di blue ekonominya, Bapak dan Ibu. Jadi kemarin sempat disampaikan ada investor dari Singapura ya yang ingin invest di industri eh, rumput laut di perairan Sumeneb. Nah, ini bagaimana nantinya bisa geser ke Kangean atau misalkan mangrove-nya. Nanti kita bisa mengeksplor Blue Carbon Initiative. Nah, hal-hal seperti ini kami kemukakan di laporan tersebut, Bapak dan Ibu. Dan apabila nanti dirasa kurang mendalam, karena memang nanti akan kami sampaikan di limitasi atau batasan dari penelitian ini, yaitu perlu ada kajian yang lebih lanjut terkait misalkan nih, potensi ekonominya berapa, Blue Carbon Initiative itu nantinya seperti apa mekanismenya. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut, Bapak Ibu. Nah, di sini kami juga tawarkan ada special plan-nya ya. Jadi, kira-kira nanti pemerintah daerah jika ingin mengembangkan Kangean sebagai eh, regional hub tadi, kira-kira bisa seperti apa. Nah, jadi ada fokus-fokus misalkan eh, agricultural corridor harusnya berada di wilayah Kangean seperti itu. Tapi akhirnya implikasinya adalah konektivitasnya, jalan rayanya, basic infrastruktur itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian di Enggano ini yang menarik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa eh,
menyimpulkan, oh iya ternyata memang beda ya potensi satu wilayah dengan lainnya. Misalkan kalau di Kangean tadi cenderung balance, cenderung seimbang, kalau di Enggano itu ada satu yang sangat dominan yaitu pisang. Jadi di mana-mana Bapak dan Ibu kalau melihat itu kan ada pisang. Nah, yang sudah disampaikan dari tahun 2017 kita bisa lihat di beberapa press release Bapak dan Ibu bahwa eh, pemerintah lokal dan juga pemerintah Provinsi Bengkulu sudah memiliki aspirasi yaitu atau harapan supaya ada investasi eh, ke arah industri pengolahan tepung pisang. Dan saat kami melakukan market analysis, ternyata di Eropa, utamanya Jerman, em, itu tuh mulai dari tahun 2023 hingga 2033 ada demand yang akan semakin meningkat karena memang ada gluten free movement. Jadi di sana orang-orang mulai lebih conscious terhadap pentingnya kesehatan dan menghindari uh, tepung gandum seperti itu. Nah, jadi itu salah satu yang bisa dieksploitasi dan potensi market di Eropa sendiri itu berdasarkan analisa pasar itu sekitar 500 juta US dollar Bapak dan Ibu. Jadi eh, apabila kita bisa membuat Enggano ini jadi salah satu eh, pusat eksportir, kita tentu nantinya harus mengkaji ya seberapa besar skalanya, tapi paling tidak kita punya gambaran bahwa di Eropa, di Jerman itu ada demand ini. Nah, kemarin juga kami sudah diskusi dengan rekan-rekan di GIZ, bagaimana nanti misalkan kita bisa mempertemukan dengan import promotion desk yang ada di Jerman. Jadi antara hulu dan ke hilir, kemudian siapa investornya itu bisa lebih terjawab. Nah, harapannya pemerintah daerah nanti menggunakan report kami ini bisa mulai membangun komunikasi dengan pihak terkait seperti itu. Nah, ini ada juga special plan yang dikembangkan oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa dijadikan rujukan. em, ada di mana nantinya agro processing zone-nya, kemudian di mana ekoturismnya, dan alur-alur lainnya. Lalu di sini terkait Natuna, Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan bahwa potensi yang sangat stand out, yang sangat dominan yaitu terkait perikanannya. Jadi kemarin ada waktu diskusi bagaimana caranya Natuna itu bisa berkembang pariwisatanya. Tapi kami melihat, kami kaji lagi, ini agak terlalu jauh Bapak Redu. Ya artinya tidak apa-apa kita coba untuk kembangkan pariwisatanya. Tapi yang lebih jadi potensi, jadi logikanya yaitu kalau kita bisa meningkatkan bisnis travels melalui industri perikanan yang kuat, jadi misalkan eksekutif bisnis, pemilik bisnis itu mulai lebih sering datang ke Natuna karena urusan bisnis, nantinya kan konektivitasnya akan meningkat. Misalkan transportasi lebih sering, kemudian akan ada interest lebih besar untuk mengunjungi Natuna seperti itu. Nah, dan saat kita berbicara tentang skala investasinya atau berapa nominalnya, apa yang sudah dilakukan sekarang itu mungkin bisa dilipat gandakan, mungkin sampai 5 atau 10 kali nilai investasinya. Dan itu tentunya membutuhkan intervensi dari eksternal atau pihak dari investor internasional misalkan. Nah, kita harus bisa nantinya membuat satu dua skema pendanaan dan bagaimana returnnya seperti itu. Dan itu adanya di kajian lanjutan ya Bapak dan Ibu. Tentunya di sini kita baru memetakan secara umum apa yang seharusnya dikapitalisasi dari Pulau Natuna ini. Nah, di sini kami juga tawarkan ada special planningnya, ada rute untuk international sea, ada rute untuk domestic sea, kemudian di mana seharusnya island hopping tourism misalkan, jadi wisata dari pulau ke pulau. Nah, kalau di sini nanti saat Bapak dan Ibu baca reportnya, Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa oh kami menyarankan supaya tourism ini jadi supporting economic activities-nya gitu, bukan main driver-nya. Harapannya bisa dikembangkan itu uh, perikanan terlebih dahulu. Tentu ini merupakan satu rekomendasi ya Bapak dan Ibu. Terkait eksekusinya nanti bisa kita bicarakan lagi. Nah, lalu terkait Nusa Penida ini ada yang unik. Jadi biasanya daerah-daerah lain misalkan seperti Kangean, Enggano,
Natuna ini memiliki aspirasi atau cita-cita untuk menjadi satu destinasi wisata unggulan, eh, Nusa Penida ini sudah menjadi satu destinasi wisata unggulan. Tapi kemudian ada satu tantangan yang dihadapi dari menjadi destinasi wisata unggulan itu. Jadi ini ada salah satu jokes saja. Kalau di dulu sewaktu Natuna itu menjadi pusat budidaya rumput laut, di sana itu bisa menelurkan banyak profesor, dokter, ada yang bupati juga. Nah, tapi sekarang karena adanya mass tourism, Bapak dan Ibu, em, kebanyakan anak muda itu aspirasinya pekerjaannya menjadi taxi driver atau kalau enggak tour guide. Nah, ini kan salah satu tantangan sosial yang mungkin kita nggak antisipasi ya dari perkembangan pariwisata yang masif itu seperti apa sih gitu. Nah, tapi di sini kami sarankan untuk tidak kemudian meninggalkan tourism industri ini gitu, karena memang kenyataannya bisa menggerakkan ekonomi lokal meskipun salah satu problemnya, sebagaimana yang kami tampilkan di report adalah kebanyakan itu kayak itu kan day trippers ya Bapak dan Ibu. Jadi meskipun ada 3.000 orang tiap harinya datang ke Nusa Penida, tapi hanya untuk short visit. Jadi dampaknya ke ekonomi lokal itu tidak terlalu kuat. Nah, ini perlu ditawarkan nantinya eh, pengalaman-pengalaman pariwisata, misalkan gimana sih caranya membuat rumput laut menjadi produk kosmetik misalkan gitu. Ada pusat-pusat em, di mana turis bisa belajar soal kekayaan lokal atau kearifan lokal dari Nusa Penida itu. Jadi apa sih identitinya, culture-nya, sejarahnya itu harus dihidupkan lagi gitu. Nah, jadi nantinya bisa memperpanjang visitnya waktu mereka di sana sehingga bisa eh, di satu sisi identitas dari masyarakat lokal dan kesejahteraan mereka juga terangkat dan terjaga. Di sisi lain eh, pariwisata tidak terus dimatikan begitu saja. Nah, di sini ada juga special planning yang kami konsepkan. Nah, mungkin ini singkat ya Bapak dan Ibu paparannya. Nanti saya juga izin tampilkan beberapa luaran dari report ini. Selain dokumen, ada juga infografis yang nanti kami bagikan di sosial media kami, LinkedIn dan Instagram. Dan juga ada video profil yang nanti ditampilkan presentasi ini. Tapi sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada beberapa batasan dari penelitian ini bahwa temuannya ini hanya berdasarkan 4 studi kasus. Jadi mungkin ada pulau terpencil lain yang karakteristiknya berbeda. Tapi kami cukup yakin bahwa framework yang ditawarkan ini bisa menjadi rujukan atas strategi pembangunan daerahnya. Kemudian di sini tidak ada investment budget ya, jadi tidak ada kalkulasi keuangan yang detail di sana. Nah, ini membutuhkan FS atau DED lanjutan gitu. Jadi kita perlu riset, misalkan kalau Bapak dan Ibu berminat untuk mengkaji kira-kira potensi investornya ini dari mana untuk di Enggano, apakah dari Jerman, apakah dari Inggris. Nah, ini perlu kajian lebih lanjutnya. Dan juga berapa eh, nominal yang harus diinvestkan di sana, kemudian kawasan ekonomi spesial seperti apa yang harus dikembangkan seperti itu. Nah, tapi harapannya dari report ini pemerintah daerah bisa eh, merancang eh, rencana pembangunan ya dengan singular fokus strategi. Jadi fokusnya bisa lebih eh, apa terarah sehingga nanti waktu pitching atau menjelaskan ke pihak eksternal calon investor itu lebih mudah. Ini yang ingin diunggulkan. Misalkan eh, di Kangean itu kalau bisa berkembang Kangean menjadi reliable regional hub, nanti kita bisa bayangkan di sana mulai ada banyak business operations, ada kantor-kantor yang misalkan pengen mengembangkan blue carbon inisiatif seperti restorasi mangrove dan lain-lain. Nah, kemudian rekan-rekan di Bappenas harapannya bisa menggunakan framework yang kami eh, eh, formulasikan untuk membantu memetakan potensi yang ada di wilayah afirmasi lainnya. Kemudian untuk rekan-rekan di GIZ harapannya
bisa itu ya, sebagaimana yang kami tulis di report, mulai ada gambaran kira-kira mana yang potensi untuk diberikan technical assistance atau financial assistance. Karena saat misalkan kita berbicara Nusa Penida, karena sudah banyak em, private investors, mungkin PPP itu lebih sesuai. Eh, Bukan mungkin skema yang lainnya. Nah, itu beda dengan misalkan di Enggano, yang mana di sana lebih cocok untuk financial assistance yang lebih besar nominalnya. Jadi seperti itu. Nanti ada pemetaan juga di reportnya yang bisa dibaca. Nah, oke. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Gilang selaku perwakilan tim peneliti kajian The Frontiers. Mungkin bisa disimpulkan sedikit ya bahwa setiap pulau itu memiliki ciri khas tersendiri, khususnya potensi unggulan daerah yang dapat mendorong perekonomian wilayah. Dengan demikian, statement no one size fits all menjadi sesuai untuk memperlihatkan bahwa perlakuan perencanaan pengembangan wilayah terhadap setiap pulau itu memang perlu dibedakan. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab selama 10 menit. Kami persilahkan 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand dalam Zoom. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu pemerintah provinsi, kabupaten, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada tim kajian. Nih, Mas Diza mungkin dari Sumeneb. Oh, enggak jadi. Oke, ini sambil menunggu, mungkin saya bisa kasih sneak peek ya, Bapak dan Ibu, Ya, dari laporannya sendiri. Nah, ini tampilannya nanti bisa kami bagikan di ada kerangka analisanya, kemudian ini bagaimana kami memutuskan fokus atau tema mana yang harus dieksplor dari daerah terkait. Lalu di bab development financing, nah ini yang harapannya bisa menjadi apa ya, poin di mana Bapak dan Ibu nanti bisa mengeksplorasi komunikasi dengan siapa nih harusnya dijalin. Misalkan ada Blue Bonds, oh nanti bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak dari Kementerian Keuangan. Kemudian karena di sana ada Oil and Gas Company, ada Kangen Energi Indonesia, bisa mencoba untuk mengkomunikasikan terkait CSR eh, atau terkait Blue Carbon Initiative. Nantinya bisa coba untuk berkomunikasi dengan NGO namanya The Nature Conservancy seperti itu. Kemudian ada juga yang menarik yaitu PMI ya. Bagaimana nantinya bisa eh, membuat peran dari rekan-rekan PMI, pekerja migran Indonesia ini lebih krusial lagi di pengembangan Kangen sebagai satu wilayah. Seperti itu sneak peek-nya mungkin. ya, terima kasih Bapak Gilang. Mungkin dari pemerintah provinsi Kabupaten Kota ada yang ingin bertanya. Apabila tidak ada, mungkin kita lanjutkan ya ke agenda selanjutnya. Mari bersama-sama kita saksikan video yang merupakan kompilasi dokumentasi kunjungan lapangan selama di daerah di 4 pulau yang sudah dikunjungi. Dipersilahkan Bapak Gilang mungkin menyampaikan videonya ya. Video ini bisa diakses melalui YouTube Jari Foundation, Bapak Ibu sekalian. Suaranya masuk nggak, Mbak? Mungkin bisa diklik untuk share soundnya ya Mas, belum masuk suaranya Share sound di di bagian kanan atas. ini.
Melalui The Frontiers, kami berhasil memformulasikan sebuah kerangka berpikir strategis pembangunan berkelanjutan di pulau terpencil di Indonesia, a framework for the sustainable development of remote islands. Di sana kami menyarankan supaya pulau-pulau terpencil ini dapat menentukan fokus dari pembangunan mereka yang unik dan yang dapat menjadi katalisator atas arah pembangunan di wilayah mereka tersebut. Kami yakin dengan kerangka berpikir ini, pemerintah daerah akan dapat meyakinkan investor dengan lebih mudah untuk mengeksplorasi potensi blue economy dan potensi ekonomi lainnya yang ada di daerah mereka, sehingga dapat berdampak positif atas pengembangan SDM di daerah tersebut. Jari Foundation selaku think tank yang terdiri dari alumni Jerman merasa bangga kami dapat terlibat di proyek kajian yang diinisiasi oleh Direktorat Regional 1 Kementerian Bappenas dan GIZ Jerman ini. Oke. Baik, Bapak Gilang, terima kasih untuk penyampaian video dokumentasi kunjungan lapangan selama di daerah. Dengan telah dilaksanakannya penyampaian kajian dan pemutaran video The Frontiers, maka kajian ini secara simbolis akan diserahkan dari perwakilan GIZ, dalam hal ini Bapak Ibad, kepada Kementerian PPN Bappenas, dalam hal ini Bapak Jayadi. Kepada Bapak Ibad, kami persilahkan menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Jayadi. Waktu kami persilahkan. Bapak Ibad, apakah masih di ruangan Zoom? Ya, sabar. Atau untuk perwakilan dari GIZ lainnya, Bapak Farhan, apakah bisa menghubungi Pak Ibad atau mungkin penyerahan ini akan diwakili? Oh, sorry, Mas. Oh, itu di bawah ya? Oke, siap. Apa tuh betul? Saya ke bawah ya? Ini Pak Ibad udah bisa Oh ya, baik. Iya, Ya, dipersilakan Bapak Ibad. oke. Iya. Mohon maaf barusan ada sesuatu yang tidak bisa didelegasikan. Gimana, Mas Gilang, Mbak Feby, saya bisa dibantu? Iya. Apa yang itu? Dengan telah dilaksanakan penyampaian kajian Bapak dan pemutaran video The Frontiers, maka kajian Baik. ini secara simbolis akan diserahkan dari Bapak Ibad
selaku perwakilan GIZ kepada Bapak Jayadi selaku perwakilan dari Kementerian PPN Bappenas. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Mbak Febe. Dengan ini, gitu aja ya, Mas Gilang, Mbak Febe ya? Oke, baik. Dengan selesainya paparan diskusi diseminasi hari ini, saya serahkan hasil studi kajian The Frontiers untuk Mas Jayadi beserta teman-teman di Bappenas untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan bangsa. Ada ininya nih, ada gesernya atau ada apanya nih? Saya belum pernah soalnya, ada gongnya atau apanya gitu kan bingung. Kalau offline kan enak ya, langsung diserahkan gitu kan. Iya, iya. Nantilah kita agendakan lah ngopi lagi sama Kang Jayadi, kita itu lagi. Oke, makasih Mas Ibat atas perwakilan dari GIZ. Semoga apa yang sudah kita niatkan ya bersama ini menjadi sebuah kebaikan, menjadi Amin. rekomendasi kebijakan yang baik ya. Apalagi momen kita juga ini menyusun dokumen-dokumen tahunan ya sebagai implementasi dari manifestasi visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Mudah-mudahan ini sangat berharga dan sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal amin. Terima kasih teman-teman GIZ, Jari dan teman-teman dari tim kajian. Makasih Mbak Febe, Mbak Gilang, Mbak Alan, dan tim-tim yang lain. Baik, Sama-sama, terima Kang kasih Jayadi. Bapak Ibat dan Yap. Bapak Jayadi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam agenda diseminasi kajian The Frontiers pada sore ini. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk membuka kamera untuk dilakukan dokumentasi foto bersama. Saya pandu dengan hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Kami ulangi kembali bahwa laporan akhir dapat diakses dengan menghubungi tim kajian The Frontiers. Mungkin nanti Bapak Ibu pemerintah provinsi atau kabupaten dapat menghubungi tim Bappenas yang kemarin sudah berkoordinasi saat kunjungan lapangan. Mohon maaf apabila selama memandu agenda ini terdapat salah kata maupun perbuatan saya yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunaikan berbuka puasa ya nanti ya sekitar setengah jam lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Febe. Terima kasih. Makasih Mbak banyak. Gilang, makasih Terima semua. kasih semuanya. Mas Gilang ya. Terima kasih.